Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala usahanya, juga dilancarkan rezekinya. Pagi ini pemirsa, saya mau kelintang-kelintang, mau jalan-jalan ya, mau bersilaturahmi di rumah Bapak Ahmadi ya. Karena sudah lama pemirsa saya tidak jumpa, tidak ketemu ya, udah lebih dari 20 tahun. Ini saya mau melihat ya seperti apa beliau, karena ini kondisinya baru pandemi, juga kondisi baru lockdown, juga PPKM. Saya ingin melihat di rumahnya misalnya seperti apa kondisinya. Yuk ikuti kelintang-kelintang saya. Saya ingin melihat dari dekat kondisinya beliau seperti apa sekarang. Oke pemirsa, saya sudah berada di rumahnya ya. Ini rumahnya Pak Ahmadi pemirsa ya. Ini dia ada di dalam nih ya, berbincang-bincang dia. Udah lupa ya sama tuh. Ketemu nih pemirsa ya, Iya. lebih dari 20 tahun. Iya, ini temen saya ini sejak kecil. Dia masih rekoso sampai sekarang, alhamdulillah dia sukses. Saya bangga dia tahunya dia ketemu. Ini pemirsa, lain daripada lain pemirsa. Ini saya pikir tadi saya nggak ketemu pemirsa, karena saya tanya-tanya orang-orang sana tidak tahu rumahnya. Saya coba jalan-jalan, akhirnya ini pemirsa. Pak Ahmadi, ini mohon maaf nih ya, saya sedikit ingin berbincang-bincang karena lama nggak ketemu ya. Iya, enggak apa-apa. Ini juga untuk inspirasi teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang di luar sana ya. Ini pemirsa, saya mau sedikit mau bincang-bincang dengan Pak Ahmadi, ingin menanyakan apa namanya, selama ini di mana gitu loh, selama ini di mana, terus kerja apa gitu. Saya pengen tahu Pak Ahmadi ya, selama ini kita nggak pernah ketemu selama 20 tahun lebih. Terus apa namanya sekarang itu seperti apa ya, dan kegiatannya apa, saya pengen tahu Pak Ahmadi. Oh, kegiatan saya alhamdulillah yo, kegiatan ini yo santai-santai, kadang ya kalau ada kerjaan ya kerjaan. Terus lalu kita alhamdulillah, saya dulunya sama Pak Suwadi yang dulu tuh teman saya yang baik sekali itu sejak kecil. Terus selama 20 tahun kita nggak ketemu. Itu kan kami kebetulan saat itu baru saja sama Pak Suwadi itu, saya kan dulunya kerja sama Pak Suwadi itu dulunya dari bangunan. Setelah dari bangunan saya kemudian bekerja jadi sopir becak. Pak becak ya dulu ya? Iya, sekitar tahun 92-93 saya naik becak. Modal becak, setelah modal becak terus kemudian saya meningkat menjadi kernet Jogja Parantritis, itu kira-kira yo 5 tahun lebih. Terus kegiatan-kegiatan lainnya yo seperti saya kerja di serabutan segala macam. Yang penting bisa untuk mengembangkan, bantu-bantu ya, bantu anak saya biar berkembang. Terus kemudian saya nggak lama kemudian jumpa dengan namanya Pak Suwadi, itu teman saya kecil, akrab sekali. Nah, itu kebetulan saya saat itu baru kerja di Jogja Parantritis, dia menawarin kerjaan. Nah, saya berhubung juga kebingungan saat itu, teman saya itu nemani seperti itu. Lah saya bilang, nah, gimana Pak Suwadi, Pak Ahmadi mau kerja sama saya kok? Wah, itu bayarnya piro? Aku ya ngono toh, zaman semono. Nah, saat itu aku terus ya ora apa mau bayar ya murah ming 200 engko gawe awake dhewe ketemu Pak Sigit saat itu. Kebetulan Pak Haji Sigit itu juga saat dipertemukan sama Pak Suwadi, itu sungguh luar biasa. Saat itu saya disuruh Pak Suwadi nggak bawa lamaran nggak segala macam, saya juga orang pengalaman nggak kenal. Dulu apa itu Pak Ahmadi, kalau masih ingat syaratnya dulu apa ya? Syaratnya itu kalau sama Pak Suwadi terus terang sama Pak Sigit itu sudah teman baik, nggak pakai syarat-syaratan, cuma dibilangin kamu sudah mau kerja di sini siap, saya sudah mau. Kebetulan di situ memang yo kerjanya yo maaf sebagai cleaning service itu yo menyapu, membersihkan segala macam.
saya jalani dengan senang, dengan santai. Itu aku yo masih selalu sama teman saya Pak Suhadi itu yang memberi petunjuk untuk saya bekerja supaya kami peluang untuk kerja hanya sekali, kesempatannya hanya sekali. Saat itulah saya kerja di situ sampai bertahun, sampai gaji 200 naik 300 naik 500 hingga 700. Itu kira-kira tahun 2002 2007 itu 2009 Pak ya, saya sudah itu pernah sama Pak Suhadi itu berjuang mati-matian saat di bangunan. Itu waktu itu tahun sekitar tahun 9291 itu, saat itu kami bekerja di bangunan di Kokap ya di Pak Kokap, ya? Iya di Kokap Kulon Progo Panjatan. Nah saat itu Pak Suhadi sama kami itu benar nih, bukan cerita bohongan, mangkat dari Panjatan ke Kokap lokasi menuju ke lokasi itu lebih dari 5 kilo. Dari Bantul dulu ke sana nanti, dari Bantul ke Kulon Progo naik sepeda dari awal dari rumah kita naik sepeda ke Kulon Progo. Kulon Progo. Di sana kan ada namanya lurah. Nah, saat itu kita ngetem di situ 1 jam, bawa truk itu sampai di lokasi Kokap di tengah gunung sana. Wah, juga lah. Setelah itu kita menuju di sana, kita kerja di sana lah. Terus saat itu kita dikembalikan ke tempatnya Pak Lurah lah. Saat itulah kita berjalan kaki bersama saya, sama Pak Suhadi, sama Pak Wandi. Wandi itu yang rumahnya Ngasem itu, ingat kalau Mujadi. Wono kandornya saat itu Sukir, orangnya orang Manding. Ya itu kami bertiga itu bener sandapong. Ceritanya itu Pak Hadi kan pagi, Pak Suhadi, ya masa aja di pinggir kali kita cari anu itu loh. Airnya tuh kamu ya. Airnya dari sungai itu. Kita khususi. Wong siang-siang kita makanya ya itu lama sekali itu, sampai berlaku sampai berminggu-minggu. Lah kok kebetulan saatnya gajian itu malah pergi Mandoro lah, pusing lah kita mau, padahal di situ wah maklum orang gunung. Kaki mampu semua biasa. Karena jalan kaki ya, dari Kokap itu kita balik pulang itu karena nggak dijemput, jalan kaki semua, padahal kakinya ini bengkak semua, kena labur saya. Iya, saat itu ya terus nanya orang gunung itu, wah tinggal itu Pak, tinggal juga, wah tapi kita jalani sampai hotel, kaki kita sampai bumbu itu. Nah kalau di saat itu kan sampai jam 4 kita nggak digaji, kita mau pulang, akhirnya sampai jam 8 baru nyampe di jalan raya. Itu benar-benar terjadi Pak. Ini pernah nih Mirsa ya, saya Pak Amati pernah ini apa namanya lembur ya, dari pagi jam 7 sampai pagi lagi Mirsa, itu tidak tidur. Sampai nggak tidur itu, dari pagi jam 7 pagi mulai sampai subuh itu nggak tidur, tidurnya berdiri Mirsa kalau percaya ya. Itu saat itu memang ngecor ya, karena ngecor dak dari harus cepat, harus selesai. Jadi sampai apa namanya waktu subuh nggak tidur, pokoknya terus sampai pagi lagi Mirsa. Setelah itu baru berangkat ke Kokap ya. Iya itu benar. Itu sekolah di sana tanpa alat Mirsa, keadaan hujan tanpa alat, mau ngaduk pasir, mau ngaduk apa namanya semen itu sulit. Padahal pemirsa di sana itu ada itu labur batu putih. Jadi kalau labur putih itu diaduk Mirsa, tangannya melempuh semua Mirsa ya, karena itu gamping itu loh, gamping batu putih itu. Kakinya juga kalau kena itu juga melempuh Mirsa. Jadi itu sangat apa namanya, ganas ya Mbak. Ya ganas ya, istilahnya tetap. Aduknya pakai cetok Mirsa karena tidak ada alat. Pulangnya jalan kaki. Itu Mirsa, ini kisah saya dulu dengan Pak Amati ini sangat tragis Mirsa ya, karena ini kalau diceritakan panjang sekali Mirsa ya. Sekali panjang. Ini saya apa namanya, saya tutup, mungkin nanti ada seksi-seksi yang lain. Yang jelas untuk sementara yang penting saya bisa ketemu ya. Ini beliau sehat, saya udah senang ya. Juga apa namanya, keluarga juga lengkap ya. Bisa apa namanya, dengan hidup dengan bahagia, saya udah senang. Oke, pemirsa saya sampai di sini dulu ya bincang-bincang saya dengan Pak Amati ya, sahabat karib, teman lama ya. Baik senang maupun duka ya, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya, sudah lebih dari 20 tahun tidak ketemu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ketemu, dan saya tutup, saya akhiri pertemuan saya dengan Pak Amati ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.